Betapa teririsnya hati para kader saat kenyataan memaksa mereka harus menerima pil pahit yang namanya dualisme kepemimpinan di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau organisasi kesayangan kita hari ini. Dan malam hari ini saya kedatangan dua tokoh besar. Yang pertama adalah salah satu deklarator sekaligus ketua cabang GMNI Bangkalan, dan yang kedua adalah salah satu deklarator dan sekaligus juga ketua cabang di GMNI Pamekasan. Langsung saja untuk mengupas terkait adanya dualisme kepemimpinan di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang terjadi hari ini, saya akan mengajak beliau berdua untuk mengupas tuntas dan mungkin ada harapan nanti untuk bagaimana GMNI ke depannya. Perkenalkan, ini adalah Bung Gufron yang saya katakan tadi. Beliau adalah deklarator GMNI di Bangkalan sekaligus ketua cabang GMNI Bangkalan pertama kali. Dan Bung Faisal yang sebelah kanan saya dan paling timur, beliau adalah ketua cabang GMNI Pamekasan pertama kali. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Bu Wafi. Sudah bukan menjadi rahasia umum, rahasia lagi bahwasanya GMNI, organisasi kesayangan kita malam ini, organisasi kesayangan kita ini terjadi dualisme kepemimpinan untuk hari ini. Menurut Bung atau tanggapan Bung, bagaimana terjadinya dualisme kepemimpinan ini? Biar Bung Gufron lebih dulu untuk menyikapi terjadinya dualisme ini. Ya, terima kasih Mas Wafi ya. Jadi ketika saya ditanyain terkait dengan dualisme kepemimpinan GMNI hari ini, maka saya teringat ketika saya dulu masuk ke GMNI pertama kali tahun 2001, di mana saya masuk ke GMNI ketika itu situasi GMNI internal mengalami dualisme kepemimpinan antara kelompok KLB Semarang dan kelompok Kupang. Nah, pada saat itu situasi dualisme di GMNI saya merasa betul bagaimana kemudian ketidaknyamanan adanya dualisme di GMNI itu sangat mempengaruhi terhadap pola gerak dan totalitas gerakan di internal GMNI, karena secara otomatis konsekuensi daripada dualisme itu tentu akan mempengaruhi terhadap bangun pemikiran kawan-kawan cabang ketika itu. Di satu sisi kita harus melakukan kerja-kerja ideologis, di sisi yang lain kita dituntut untuk bagaimana kemudian kawan-kawan GMNI secara nasional itu bisa bersatu, sehingga nyaris pemikiran kawan-kawan ketika itu terbelah menjadi dua antara kerja ideologi dan bagaimana konsolidasi organisasi. Tentu suara-suara itu terus kemudian disuarakan mulai zamanku dulu di forum-forum Rakornas, di forum-forum Kongres, bagaimana kemudian kawan-kawan segera melakukan konsolidasi nasional dan segera melakukan Kongres Persatuan. Dan sampai saya selesai ber-GMNI, Kongres Persatuan itu tidak pernah terwujud. Dan pada akhirnya, puji syukur, puji Tuhan, akhirnya harapan saya dan kawan-kawan seangkatan saya ketika itu terjawab ketika terjadi Kongres Persatuan di tahun 2006 di Pangkal Pinang. Sehingga ketika itu saya walaupun sudah nggak ber-GMNI di Kongres Pangkal Pinang, tapi saya sangat menyambut baik terhadap adanya Kongres Persatuan, dan harapan saya sebagai salah satu orang yang pernah menjadi bagian dari GMNI sangat menyambut baik itu, dan harapannya tentu tidak akan mengalami perpecahan kembali. Ya, ketika Kongres di Ambon kemarin akhirnya terjadi dualisme kepemimpinan, ya kami sangat merasa sedih ya. Sebagai orang yang pernah hidup dan besar di GMNI, merasa sedih, hati merasa teriris. Kenapa sih kejadian-kejadian seperti ini harus terulang kembali? Karena seyogyanya ketika GMNI ini masih tetap mengagumi sosok Bung Karno, tentu tidak mungkinlah GMNI mengalami perpecahan, karena Bung Karno sendiri kan sangat gandrung akan persatuan dan kesatuan.
Lagi GMNI mestinya harus mengikuti itu semua, mengikuti ajaran Bung Karno secara utuh. Problemnya kan di sini kan ya dalam tanda petik lah, ada sebuah intervensi alumni yang masih sangat mempengaruhi terhadap proses jalannya kongres, sehingga terjadi faksi-faksi di dalam forum kongres. Itu yang kami sesalkan. Ya, harapan saya mestinya kepada seluruh senior-senior yang ada di Jakarta. Sebelum Bung masuk pada harapan, ya, saya agak kurang dulu, nanti harapan kita taruh di belakang. Oke. Mari untuk selanjutnya saya ingin mendengar langsung persepsi dan tanggapan dari Bung Faisal selaku Ketua Cabang GMNI Pamekasan terkait adanya dualisme kepemimpinan di GMNI hari ini. Bagi saya, terima kasih Bung Wafi ya. Bagi saya dan kawan-kawan saat itu pertama kali masuk menjadi anggota dan kader GMNI, dan waktu itu saya masih sebagai ketua cabang Karteker GMNI Pamekasan di tahun 2003, karena kita deklarasikan biji GMNI Pamekasan itu pas tanggal 18 Agustus tahun 2003. Itu setelah kami datang dari kongres. Setelah kami datang dari kongres di Medan saat itu, saya ingin mengatakan bahwa masuknya, bergabungnya kawan-kawan Pamekasan yang meyakini GMNI dan Mahanisme sebagai alat perjuangan untuk kaum marhen, itu memang kami sudah masuk di salah satu kubu yang pecah saat itu. Jadi saya dari Pamekasan saat itu menghadiri kongres Medan itu di kelompok KLB namanya, di kelompok GMNI hasil kongres luar biasa. Kemudian saya masih ingat betul bahwa isu yang paling hangat dan menjadi konsentrasi seluruh DPC yang hadir ke kongres saat itu adalah membahas soal keinginan kawan-kawan DPC itu untuk bagaimana kongres di Medan itu bisa menghasilkan rekomendasi atau kesepakatan untuk segera digelar kongres persatuan. Tentunya saat itu tidak seperti hari ini, karena dua cabang di Madura saat itu sama-sama dalam satu gerbong, yaitu gerbong KLB. Ya. Jadi tidak ada dua di Madura. Jadi satu berbeda dengan kenyataan hari ini, di mana hari ini sudah ada 4 DPC lengkap semadura, bahkan persatuan alumninya juga sudah lengkap di 4 kabupaten di Madura. Tentunya ini berbeda situasinya dengan perpecahan di saat kami dulu ber-GMNI dengan perpecahan saat kawan-kawan Madura hari ini ber-GMNI, karena berbedanya adalah dulu dua cabang Bangkalan dan Pamekasan sama-sama di gerbong KLB. Hari ini 4 cabang terbelah menjadi dua, dan ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang kalau kata Bung Wafi tadi miris dan segala macam, bagaimana kita hidup berdampingan di Madura 4 cabang, tapi kemudian terbelah menjadi dua, yaitu cabang Pamekasan, cabang saya sendiri, kemudian dengan Sampang itu ke DPP-nya hasil Kongres Amaris di Ambon, kemudian cabangnya Bung Gufron, Bangkalan, dan cabang Sumeneb itu ke DPP yang hasil Kongres di Christian Center Ambon juga, karena saat itu perpecahannya terjadi sebegitu cepat pasca saat ini sampai pada sidang pimpinan sidang pleno pertama, pemilihan sidang pleno, kemudian itu terjadi satu kejadian yang menyebabkan lahirnya DPP hasil yang di Hotel Amaris di Ambon itu. Karena kebetulan saya saat itu mulai dari awal Kongres Ambon kemarin tahun 2019 itu saya kebetulan hadir di sana sampai akhir, sehingga saya tahu persis bagaimana, dan
kita saat itu memang yang paling hal pertama yang kita pikirkan. Pertanyaan saya mungkin satu. Pertanyaan saya mungkin. Jadi gini, sebelum pada pertanyaan ada beberapa hal yang saya tanyakan untuk malam ini kepada Bung Gufron dan Bung Faisal. Kepada Bung Faisal sendiri, apa benar statement dari Bung Gufron bahwasanya dualisme kepemimpinan ini itu tidak lepas dari intervensi dari para senior GMNI sendiri pada Kongres di Ambon itu? Kalaupun secara tidak langsung, saya berani mengatakan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Gufron tadi ya, bahwa memang konstelasi politik atau konstelasi organisasi di internal GMNI pasti tidak bisa dipisahkan dari konstelasi politik di tingkatan Persatuan Alumni GMNI. Artinya saya tidak bisa menyebut satu persatu ataupun orang per orang di alumni yang terlibat aktif dalam konteks itu, tapi faktanya memang perpecahan itu ada backup kuat ada peran kuat dari kawan-kawan oknum di Persatuan Alumni, bukan dalam konteks kelembagaan. Jadi Bung Gufron ini sangat menarik sekali terkait apa yang dikatakan Bung Faisal tadi, bahwasanya di Madura yang dualisme pada tahun berapa dulu? Tahun 2001 itu Madura masih dalam satu gerbong. Satu gerbong. Secara nasional itu GMNI ada dualisme. Tapi hari ini yang dikatakan Bung Faisal ada dualisme kepemimpinan di pusat, dan ini membuat GMNI di Madura menjadi dualisme juga dalam satu gerbong, tapi mereka beda dalam satu alur administrasinya karena adanya dualisme. Menurut Bung Gufron sendiri, bagaimana tanggapan Bung Gufron terkait dualisme yang terjadi di Madura? Apakah ini juga ada intervensi dari senior, atau mungkin ada hal yang ini kaitannya dengan hal-hal yang terlalu politis nantinya secara nasional? Ya, jadi sebelum saya menjawab pada pertanyaan moderator Bung Opi, saya ingin nanya dulu sama Bung Faisal ini tadi. Boleh. Bung Faisal kan tadi bilang bahwa tahun 2019 ini beliau kan masih hadir di acara Kongres Ambon. Pertanyaan saya satu, Bung Faisal hadir ke Kongres Ambon itu dalam rangka apa? Kan beliau kan sudah alumni. Dalam rangka intervensi atau dalam rangka memantau? Soalnya saya perlu menjelaskan kepada seluruh kader-kader saya di GMNI Madura lah terutama. Saya ini sejak memposisikan diri sebagai alumni GMNI, saya belum pernah acara DPD, Konferda, acara Kongres GMNI nggak pernah saya hadir. Bahkan ketika Kongres di Blitar, saja, tahun berapa Kongres di Blitar? 2013, saya nggak hadir, walaupun banyak kawan-kawan minta saya untuk hadir di Kongres itu, karena saya tahu persis bagaimana kemudian posisi alumni yang benar gitu. Karena saya hidup dalam perpecahan. Bisa dikatakan posisi Bung Faisal hadir di Kongres itu ya perlu dipertanyakan apakah ini bagian dari perpecahan ini atau sebatas menjadi Romli lah. Dalam rangka apa itu Bung Faisal? Memantau apa? Atau itu mengkondisikan? Enggak, saya datang ke Kongres Ambon itu karena diundang oleh panitia sebagai alumni di pembukaan Kongres ke-14 kalau dulu ya, Kongres 14 ya, Kongres ke-20 ya, Kongres ke-20 di Ambon itu, maaf salah, Kongres 20. Jadi saya hadir karena kebetulan saat itu tidak ada satupun kawan-kawan alumni yang bisa hadir untuk menyemarakan forum tertinggi adik-adik di GMNI. Tidak ada agenda khusus. Saya murni hadir undangan untuk pembukaan. Tapi terus yang memanggil cabang-cabang? Oh enggak, saya tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah melakukan konsolidasi. Saya sepakat dengan Bung Gufron. Saya di forum itu selama kurang lebih 8 hari ya saya di Ambon. Memang setelah pembukaan kongres, saya bersama dengan beberapa kawan sama alumni di sana itu tidak di sekitar forum kongres. Kami hanya mendengar laporan perkembangan forum kongres di Christian Center, dan bahwa ada 2 tempat, lainnya ada di Amaris, Hotel Amaris itu yang menjadi rekam sejarah
perpecahan GMI di Ambon tahun 2019 yang sampai hari ini kita bisa rasakan bersama-sama dampaknya. Artinya untuk konsolidasi dengan cabang-cabang di Madura, saya tidak pernah melakukan itu di situ. Ya oke, itu sudah dijawab. Jadi selanjutnya gini Bu, ini kan terkait intervensi senior. Mungkin dari Bung Gufron ada satu kritik lah terhadap senior agar dualisme ini, kenapa dualisme ini bisa terjadi, dan mungkin juga ada satu statement dari Bung Gufron terkait sikap seperti apa yang harusnya dilakukan senior ketika GMNI melaksanakan kongres sehingga dualisme ini tidak terjadi lagi nantinya. Ya mohon maaf ya, saya bukan mau menggurui senior-senior saya yang ada di Jakarta, tetapi minimal sikap alumni-alumni yang ada di daerah ini kalau mau dijadikan contoh, ya jadikan contoh lah, seperti sikap saya yang nggak pernah mau hadir diundang oleh siapapun di forum-forum GMNI itu yang sifatnya suksesi, karena saya tahu persis bagaimana kemudian kehadiran alumni senior itu di forum-forum kongres, forum-forum komperda itu pasti akan mempengaruhi terhadap konstelasi dan independensi daripada kawan-kawan adik-adik kita yang GMNI lah, itu pasti. Tetapi terlepas dari itu semua, saya ingin mengatakan satu hal, bahwasanya Madura ini harus menjadi percontohan, Mas. Madura ini harus menjadi percontohan karena Madura ini ada 4 cabang dan 2 cabang ini ada di kubu sebelah, 2 cabangnya lagi ada di 2 kubu sebelah. Tetapi saya selalu menekankan sama adik-adik saya, struktural itu nggak penting lah. Mau kalian mau berdiri ke siapapun, nggak penting. Yang penting soliditas di Madura, rasa persaudaraan, perkawanan, senasib, sepenanggungan ini harus tetap dijunjung tinggi sampai hari ini. Dan alhamdulillah kawan-kawan tidak kemudian terkotak-kotak oleh perpecahan itu. Walaupun kubu satunya ada di kubu sebelah, cabang satunya ada di kubu sebelah, tapi ketika ada acara pengkaderan dan sebagainya, mereka semuanya datang. Di daerah ini cair, karena saya selalu menganggap sama kawan-kawan, ketika kawan-kawan nanya kepada saya, menurut perspektif Mas Gufron, DPP mana sih yang paling benar? Ya menurut saya nggak ada yang benar lah, selama ini masih baca semuanya nggak ada yang benar. Terus DPP mana yang salah? Ya semuanya salah. Perpecahan itu kan salahnya mereka, ulahnya mereka kan. Nah, makanya harapan saya ketika kemarin ada Kongres Persatuan Alumni di Bandung, ketika Profesor An Hidayat yang kebetulan dari profesinya sebagai akademik, sebagai akademisi, dan sekarang kebetulan jadi wakil ketua MK, ya Persatuan Alumni di bawah kepemimpinan Prof Hidayat ini mampulah kemudian menjembatani bagaimana kemudian kawan-kawan ini, adik-adik GMNI ini bisa bersatu lah. Bisa bersatu sehingga dengan soliditas GMNI ini, saya yakin bagaimana pasca Kongres Persatuan di Pangkal Pinang itu luar biasa kan GMNI kan. Berkembangnya kan juga luar biasa. Totalitas kawan-kawan untuk membesarkan organisasi rumah besar kita ini kan juga sangat terasa, sangat nampak, sangat bisa kita rasakan. Nah, perpecahan ini akhirnya menjadi banyak faksi di tubuh GMNI, kemudian yang junior kadang tidak tahu adab bagaimana menghujat seniornya. Kan luar biasa itu. Ya mohon maaf, seperti halnya bagaimana Mas Kara dihujat sedemikian rupa di depan publik. Ini kan penelanjangan terhadap rumah kita sendiri. Moral-moral ini kan harus kita jaga, Mas. Moral-moral ini harus kita jaga. Kalau saya bilang, sudahlah Madura itu nggak usah ikut faksi ABCD lah. Madura kemudian membuat faksi sendiri lah kalau kemudian GMNI nggak bisa dibenahi lagi seperti itu. Itu dalam perspektif pemikiran yang lumayan radikal dari saya akhirnya. Tapi ketika nanti umpamanya pada kongres selanjutnya harapan ini bisa tercapai supaya segeralah kalian bersatu melakukan Kongres Persatuan, apa sih yang dicari di GMNI kalau tidak dalam konteks pengabdian terhadap masyarakat? Itu kan intinya. Terima kasih Bung Gufron. Sebelum saya katakan sekali, sebelum harapan kita, harapan Bung Gufron, ya Bung Gufron, untuk harapan ini kita skip dulu, kita keluarkan di akhir cerita nanti, di akhir diskusi ini. Oke. Dan sekarang giliran Bung Faisal melakukan satu kritik lah terhadap senior yang ikut andil terjadinya dualisme kepemimpinan di GMNI ini. Silakan Bung Faisal. Agak berat ya kalau mengkritik senior itu. Tapi begini, saya ingin mengatakan bahwa jadi kritik
kritik ini tidak hanya untuk senior tapi juga untuk adik-adik saya yang sekarang masih berdialektika di GMI dan meyakini GMI sebagai alat perjuangannya, bahwa perbedaan pendapat itu merupakan satu keharusan atau rahmat lah, satu nikmat sebenarnya. Tapi perbedaan pendapat itu jangan sampai kemudian menjadi penyebab perpecahan. Boleh kita berbeda, tapi kemudian jangan sampai kita pecah belah. Karena kenapa saya katakan bahwa kritik ini untuk adik-adik dan juga para senior. Saya untuk di para senior saya juga bukan orang yang bukan alumni yang baik lah dalam konteks itu, tapi minimal gini maksud saya, bahwa berorganisasi itu sebenarnya kedaulatannya ada pada satu hal, yaitu jika kawan-kawan atau adik-adik itu ber-GMI atau berorganisasi, belajar di organisasi, belajar di GMI, menjadikan GMI sebagai alat perjuangan, maka konsep kepemimpinan di situ itu satu. Konsep kepemimpinannya adalah konsep kepemimpinan sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Artinya apa? Ketika kawan-kawan, adik-adik saya misalnya yang masih di GMI itu betul-betul tunduk dan hanya patuh terhadap anggaran dasar dan rumah tangga, maka intervensi alumni sekuat apapun dilakukan itu juga akan sia-sia, akan lewat. Yang kemudian menjadi penyebab, ada penyebab internal dan penyebab eksternal. Mungkin secara internal, kekurang patuhan dan kekurang tundukan kawan-kawan yang sedang di GMI aktif terhadap anggaran dasar rumah tangga. Faktor eksternal mungkin intervensi alumni tadi itu, bicara konflik interestnya, kepentingan, dan jangan dianggap bahwa alumni ini ada di satu faksi dalam konteks kehidupan mereka. Mereka sudah kawan-kawan alumni itu berada di mana-mana, ada yang akademisi, ada yang di praktisi, ada yang di birokrasi, bahkan di politisi. Artinya apa? Cukup polemik lah, cukup lengkap lah. Kalau kemudian agak susah juga ketika patronasenya pada alumni untuk menyamakan persepsi kedekatan alumni, saya pikir cukup sulit karena mereka tersebar di setiap profesi. Ada yang jaksa juga, ada yang guru, ada yang ini banyak lah yang politisi. Tapi maksud saya tadi itu bahwa ketika misalnya nafsu politik kawan-kawan di alumni misalnya sedang menggebu untuk kemudian melakukan infiltrasi terhadap kawan-kawan di tidak aktif, senjatanya satu. Keyakinan bahwa anggaran dasar rumah tangga serta peraturan organisasi itu sebagai satu ukuran, sebagai satu tolok ukur kawan-kawan itu ber-GMI, bukan pendapat alumni, bukan pendapat lain-lain di luar anggaran dasar dan rumah tangga. Saya pikir itulah yang perlu dikoreksi. Artinya apa? Kalau tadi Bung Gufron mengatakan begitu, saya agak artinya yang perlu dilakukan evaluasi bagi kita adik-adik itu, terutama dalam konteks apakah betul kita itu meyakini marxisme sebagai jalan utama untuk menuju tatanan masyarakat adil makmur tanpa penindasan manusia dan tanpa penindasan bangsa dan bangsa. Maka bisa kita lihat dari komitmen kita terhadap sosionasionalisme. Dalam konteks sosionasionalisme, maka kita akan bicara pada konteks ajaran Pancasila. Ajaran Pancasila, di sila-sila di Pancasila itu ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bagaimana kita bisa menyatukan seluruh kekuatan anak negeri kalau kita sendiri tidak bisa bersatu? Tapi ini masih dalam tahap kewajaran ya. Kalau kita lihat pada perpecahan di sebelumnya, bagi saya agak lebih ini, bagi saya
Ya apa-apalah, berbeda kalian seperti sekarang misalnya, tapi jangan sampai ada dua ideologi. Artinya kalau dulu zamannya Bung Gufron, Kongres Medan itu diwarnai oleh munculnya gagasan dari sebelah di luar KLB ya, menyebut ada istilahnya Marxisme lah, apa segala macam. Yang penting masih Marxisme, belum ada katanya. Bagi saya masih dalam konteks yang wajar, dalam konteks sebuah dialektika organisasi, tapi ini juga harus menjadi satu catatan bagi kawan-kawan, baik itu di tingkatan kader aktif dan di tingkatan alumni, bahwa kita harus memberikan satu contoh yang baik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita, bahwa kawan-kawan GMNI ini merupakan pelopor penegak ajaran Pancasila atau Marxisme tadi itu. Menurut Bung Gufron sendiri terkait tanggapan Bung Faisal bahwasanya dualisme ini terjadi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi mungkin ada tanggapan dari Bung Gufron terkait statement dari Bung Faisal tadi. Ya, saya pikir kalau masalah indikator-indikator dari banyak faktor itu pasti ada, Mas. Pasti ada faktor eksternal, ada faktor internal juga kan. Tetapi terlepas dari itu semua, saya ingin menekankan pada statementnya Bung Faisal tadi, bahwasanya yang penting masih Marxisme ideologinya. Dalam tataran itu iya, tetapi dalam tataran pengorganisiran kader-kader progresif ini kan tidak maksimal. Dan cita-cita revolusi ini sulit tercapai kalau kemudian GMNI-nya masih tetap pecah seperti ini. Karena menurut saya prasyarat revolusi itu harus adanya persatuan, adanya satu kesatuan dari kekuatan revolusi itu. Ya, yang tercermin dalam Semen Gundeling Van Ali Revolusi Krachten itu kan masyarakat adanya satu kesatuan yang utuh dari kekuatan revolusi ini, Mas. Kalau kekuatan revolusionernya sudah pecah begini, bagaimana kemudian organisiran masa aksi akan berjalan secara maksimal? Kan tentu itu kan sangat sulit. Makanya dalam konteks GMNI secara organisatoris, prasyarat untuk bersatu itu wajib, fardu ain, fardu kifayah. Bukan fardu ain, fardu kifayah. Prasyarat untuk kemudian adanya satu kesatuan yang utuh di internal GMNI itu wajib. Bukan persoalan ideologinya sama-sama Marxisme, tetapi kan ini kan tidak akan pernah optimal, tidak akan pernah maksimal untuk mengorganize bagaimana kekuatan GMNI ini menjadi satu kekuatan yang mempunyai satu rampak barisan, satu resonansi yang sama dari tingkat pusat sampai ke daerah gitu. Kan begitu. Bagaimana perpecahan ini akan kemudian bisa memaksimalkan gerakan revolusioner kita kalau kita tidak berada dalam satu rampak barisan gerakan, kan begitu. Itu problemnya di situ. Bukan persoalan karena ideologinya sama-sama Marxis dan enggak. Kalau itu pasti. GSNI kan juga Marxisme juga ideologinya kan begitu kan. Masa GMNI ini kan kekayaan GSNI. GSNI aja nggak pecah, masa GMNI ini pecah? Karena si contohnya nggak baik sama adik-adiknya di GSNI kan? Kan iya Bu. Jadi tetap walaupun bagaimana prasyaratnya harus bersatu. Terus kepada Bung Faisal tadi, statement dari Bung Gufron bahwasanya Madura harus menjadi contoh untuk adanya persatuan dalam GMNI hari ini. Tidak terjebak pada dualisme DPP, tapi hari ini Madura harus menjadi contoh agar persatuan ini bisa terjadi. Tanggapan Bung Faisal apakah seperti apa terkait Madura harus menjadi contoh? Padahal faktanya hari ini Madura terjadi juga terkait dualisme itu menarik ya, karena saya dari Bung Gufron sampai hari ini masih aktif ya dalam setiap mengisi pengkaderan di Madura, terutama di 4 cabang ini. Artinya ya mungkin secara struktural kawan-kawan di Madura 4 cabang ini berbeda DPP ya. Berbeda madhab dalam konteks dalam konteks struktural berbeda madhab. Tapi seperti yang disampaikan Bung Gufron tadi, bahwa kami yang senior di Madura berkomitmen bahwa jangan sampai perbedaan struktural ini merambah kepada perpecahan kultural GMNI di Madura.
karena itu sangat sangat akan mempengaruhi terhadap psikologis dan perkembangan kader aktif GMNI di Madura, terutamanya dalam konteks perjuangannya dalam membela kaum marhen di Madura. Ini kami berdua melihat dengan mata kepala telanjang, bukan katanya, bukan menurut informasi dari kawan-kawan, dari adik-adik, tapi setiap kaderisasi di 4 cabang yang berbeda struktural sampai hari ini kawan-kawan GMNI aktif di Madura itu tidak terpengaruh oleh perpecahan struktural 2 DPP tadi itu. Jadi misalnya baru bulan kemarin Komisariat GMNI YIN Madura cabang GMNI cabang Pamekasan yang notabene adalah di bawah strukturalnya DPP kepemimpinan Arjuna dan Dendi, itu kemudian kawan-kawan cabang GMNI seperti Sumeneb dan Bangkalan yang notabene mereka di struktural itu berinduk ke DPP-nya Immanuel dan Sujari Somar. Nah, mereka berkumpul datang dan sama-sama satu tujuan bagaimana kemudian mensukseskan kaderisasi tingkat dasar, kalaupun itu di cabang yang tidak satu struktural dengan mereka. Sampai hafal Bung Faisal sama nama Karena ini kemudian kenapa saya sering diskusi kecil dengan Bung Gufron, ayolah bagaimana kalau kemudian kawan-kawan Madura ini bisa menjadi satu pelopor akhirnya persatuan 2 struktural ini. Harus persatuan kongres di kongres mendatang ini haruslah, karena saya secara pribadi saya meneruskan tugas Bung Gufron di Persatuan Alumni Jawa Timur. Dulu Bung Gufron di 2010 dia menempati posisi sebagai wakil ketua bidang hubungan GMNI dan GSMI, di mana pasca Kongres 2015, Kongres Persatuan Alumni di ICC Center Jakarta, nomenklatur itu dirubah strukturnya menjadi wakil ketua bidang hubungan pemuda dan mahasiswa. Tentunya saya bersentuhan langsung dengan 2 kubu ini di Jawa Timur. Saya di wakil ketua bidang hubungan pemuda dan mahasiswa. Berarti Bung Faisal sekarang dengan duduk di wakil ketua bidang komunikasi antara GMNI dan GSMI, Bung Faisal sebagai alumni nggak berpihak dong kepada salah satu kubu ini? Nggak bisa berpihak, karena memang saya juga harus berkomunikasi dengan struktur sebelah, dengan satunya juga dengan yang sebelah. Artinya di Jawa Timur juga ada 2 DPD nih, sekarang sudah ada 2 DPD GMNI Jawa Timur. Yang kemarin satunya sudah dilakukan pelatihan. Bentukan baru berarti ini. Satunya Karteker masih. Artinya bagi kami, makanya kebutuhan untuk persatuan itu penting selain dalam konteks kebangsaan, dalam konteks personal dan kerja-kerja organisasi di Persatuan Alumni ini juga berat gitu kan kalau belum bersatu. Tapi saya katakan dari awal bahwa saya akan melakukan hubungan berkomunikasi baik itu dalam konteks ideologi, terutama dalam konteks ideologi dan agenda-agenda perjuangan GMNI di Jawa Timur. Saya menganggap bahwa tidak ada perbedaan, semua sama, DPD satunya, cabang satunya. Bagi kami berkomitmen di Persatuan Alumni Jawa Timur itu berkomitmen untuk memberikan perlakuan yang sama dan anggapan yang sama serta rasa yang sama bahwa bagi kami itu dialektika yang berkembang di adik-adik, tapi kami bagaimana bisa memberi contoh, tidak kemudian membeda-bedakan di antara satu kader, satu cabang, atau satu divisi lainnya. Nah, ini mungkin satu statement terakhir dari kedua bung ini terkait adakah saran agar konflik dualisme ini bisa selesai? Ya, kalau saya kan kesimpulannya tetap sederhana, Mas. GMNI ini harus bersatu. Bersatu ini harga mati. Tidak boleh ditawar-tawar. Karena ketika kita berbicara Indonesia dan di sebagian daerah ada kemudian
saudara-saudara kita rakyat Indonesia yang kemudian menyuarakan teriakan merdeka, maka hati kita semua merasa sakit. Berbicara dalam konteks kebangsaan. Nah, berbicara dalam konteks yang lebih kecil di GMNI. GMNI ini kan merupakan miniatur daripada Republik Indonesia, daripada bangsa kita. Ketika sudah terjadi perpecahan, apapun itu tetap tidak baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, semboyan itu kan masih tetap kita pakai gitu. Jadi kita mau beralibi dan membangun sebuah argumentasi apapun, kita tidak boleh kemudian menjustifikasi sebuah perpecahan itu, tidak boleh. Dan ketika kita pecah, maka kita ini akan menjadi kecil. Kita akan menjadi kecil. Ketika kita menjadi kecil, kita kemudian tidak dipandang menjadi besar sama orang. Makanya kemudian kita jangan sampai melakukan sebuah gerakan yang kemudian memperkecil rumah kita gitu. Kalau tadi Bung Faisal bilang bahwasanya perpecahan ini tidak mempunyai impact yang begitu signifikan terhadap Madura, iya saya sepakat. Tapi masalahnya GMNI kan tidak hanya di Madura. GMNI ini kan gerakan mahasiswa nasional Indonesia, menasional gitu. Mau sebaik apapun bangunan soliditas dan bangunan persaudaraan yang terbangun di antara 4 kabupaten ini tidak akan memberikan dampak apapun terhadap konstelasi GMNI secara nasional. Mau sesolid apapun lah GMNI di Madura, tetapi di tingkat nasional tetap pecah, ya tidak akan memberikan dampak yang konstruktif juga. Tetapi minimal ketika umpamanya saya dalam perspektif tadi, dalam pola pikir radikal saya mengatakan bahwa akhirnya menjadi tidak penting sebuah DPP itu merupakan bentuk dan sebuah sikap kefrustasian saya sebagai senior muda di GMNI. Sehingga dari kefrustasian itu akhirnya muncullah sebuah pemikiran, akhirnya DPP menjadi nggak penting lah. Mau DPP ada mau tidak, GMNI Madura tetap jalan. Mau DPP-nya Arjuna, mau DPP-nya Immanuel, yang GMNI Madura tetap jalan. Sebelum pindah kepada Bung Faisal, sekali lagi buatkan satu quotes untuk konflik hari ini agar bisa terjadi yang namanya persatuan. Satu quotes. Ketika umpamanya asumsi umum mengatakan bahwa PA alumni GMNI ikut berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam konstelasi GMNI, dalam perpecahan GMNI, maka harapan saya PA yang sekarang, PA yang struktur baru ini mempunyai tanggung jawab untuk kemudian mengembalikan bagaimana GMNI ini bersatu. Itu harapan saya. Cukup sudah, pindah kepada Bung Faisal, dan mungkin ini adalah satu deskripsi terakhir dari Bung Faisal terkait diskusi malam ini, yaitu adakah saran dari Bung Faisal agar konflik dualisme yang terjadi di GMNI ini bisa diselesaikan? Harapan dan saran saya sebenarnya persis sama seperti yang disampaikan oleh Bung Front, karena Bung Front ini pendiri GMNI. Saya menyebutnya dia di nomor kontak saya selalu saya tulis pendiri GMNI Madura Raya. Artinya saya tahu betul bagaimana Bung Front begitu susah membangun kultur nasionalisme dalam konteks gerbong intelektual di Madura. Artinya pendapatnya pasti pendapat dan sarannya pasti pendapat serta saran terbaik lah untuk kawan-kawan GMNI Madura dan untuk GMNI nasional. Tapi saya kalau boleh meminjam bahasanya Bung Ahmad Basarah, mantan ketua DPP GMNI, yang ingin saya tekankan dalam konteks ini adalah bahwa kalau kawan-kawan masih meyakini Pancasila atau Marxisme sebagai jalan utama untuk terciptanya masyarakat adil makmur, sumber eksploitasi di Lumpadum dan sumber eksploitasi di Desa itu, maka seperti yang disampaikan Bung Ahmad Basarah, mantan ketua DPP ini, bahwa Pancasila itu lebih baik daripada konsep
pemimpinan khilafah ala ISIS, karena Pancasila punya sila persatuan Indonesia itu sila ketiga. Saya pikir itu yang harus dievaluasi oleh kawan-kawan anggota ini, bahwa apakah benar Pancasila itu lebih baik dari konsep khilafah ala ISIS, karena Pancasila punya sila persatuan. Yang kedua, harapan saya, terutama buat kawan-kawan BMNI di Madura, bagaimana 4 DPC ini bisa tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam konteks kultur di BMNI, agar kultur yang dibangun dengan kuat, dengan persatuan yang kuat ini bisa mempengaruhi terhadap struktur tadi. Struktur tadi agar bisa segera dilakukan Kongres Persatuan. Terhadap para alumni, saya pikir kalau kita harapannya ya kalaupun misalnya yang di politisi, di birokrasi dan lain-lain itu punya kepentingan atau ada misi atau yang harus diinfiltrasi pada BMNI, jangan sampai kemudian memaksakan visi dan misi, misalnya kepentingannya itu sampai pada level harus mengorbankan kesatuan dan persatuan di BMNI. Saya pikir itu yang harus. Bahkan satu quotes untuk konflik ini, dan kemungkinan bisa ini harapan terjadinya satu kongres persatuan, dan satu quotes. Oke. Bersatu itu adalah kewajiban untuk mencapai cita-cita bersama, keinginan bersama, cita-cita bersama, yaitu untuk menciptakan masyarakat adil makmur tanpa penindasan manusia dan penindasan bangsa dan bangsa. Bersatu itu syaratnya. Kalau syaratnya belum terpenuhi, maka jangan harap cita-cita founding father kita atau cita-cita organisasi kita itu bisa tercapai. Saya pikir itu. Terima kasih Bung Gufron dan Bung Faisal yang sudah berkenan untuk menyampaikan aspirasinya dan gagasan-gagasannya terkait dualisme kepemimpinan yang terjadi di GMNI hari ini. Terima kasih dan merdeka. Merdeka.